Selama 2 tahun terakhir, mantan Jenderal TNI, Prabowo Subianto, menjadi orang paling berpengaruh untuk menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan. Pertemuan delegasi presiden, jaringan formal dan informal, dan sumber daya pribadi telah mendukung posisinya yang kuat sebagai Menteri Pertahanan. Presiden Joko Widodo adalah presiden yang lebih suka mendelegasikan masalah pertahanan dan kebijakan luar negeri kepada bawahannya. Ketika Jokowi menunjuk mantan jenderal itu ke kabinetnya pada tahun 2019, dia mengatakan bahwa Prabowo Subianto merupakan orang yang tahu lebih banyak. Prabowo mendapat keuntungan dari jaringan formal dan informal yang kuat. Dia adalah ketua Partai Gerindra, yang saat ini merupakan partai politik terbesar ketiga di Indonesia. Secara formal, partai terwakili di Komisi 1, Komite Parlemen yang mengawasi masalah kebijakan pertahanan, memungkinkan politisi Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto dari dalam DPR. Secara informal, ia juga telah menunjuk sekutu dekat dari Gerindra dan mantan rekan militer untuk posisi baru di dalam dan sekitar Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan luar biasa aktif. Selama 18 bulan pertamanya dalam peran tersebut, Prabowo Subianto melakukan 20 kunjungan asing ke 14 negara dalam upaya untuk merumuskan rencana akuisisi pertahanan dalam 25 tahun ke depan. Sementara pendahulunya, Riyamizat Riyacudu, berfokus pada masalah keamanan internal seperti terorisme dan pembajakan, Prabowo telah mengalihkan penekanannya ke penguatan kemampuan pertahanan eksternal Indonesia. Sebagai Menteri Pertahanan dengan kredensial militer yang solid, ia telah memperbaiki kelemahan Kementerian Pertahanan yang secara tradisional dianggap kurang kuat daripada markas Tentara Nasional Indonesia. Harus diakui, reformasi militer pasca Soeharto telah meningkatkan kontrol sipil dan profesionalisme militer. Namun karena Kementerian Pertahanan bukan bagian dari rantai komando operasional, maka secara institusional terkendala dalam menegaskan hak prerogatif sipil dalam merumuskan kebijakan pertahanan, mewakili kepentingan militer, dan mengelola TNI. Sikap Prabowo telah memungkinkannya untuk sepenuhnya menegaskan kewenangan hukum Menteri Pertahanan untuk membentuk kebijakan pertahanan dan mengendalikan kebijakan pengadaan senjata. Dalam pidatonya di DPR tahun 2019, ia mengartikulasikan sistem pertahanan total sebagai dasar kebijakan pertahanan negara yang pada dasarnya mengulangi kebijakan pertahanan tradisional yang berpusat pada darat berdasarkan struktur komando teritorial TNI. Orientasi darat tradisional ini sekarang diimbangi dengan penekanan laut dan udara yang lebih kuat. Regulasi kebijakan pertahanan negara tahun 2020 dan 2021 membayangkan kemampuan pengawasan laut dan udara yang lebih kuat, penempatan kesatuan TNI terpadu di pulau-pulau terpencil dengan perhatian khusus pada perluasan kemampuan rudal dan penyangkalan wilayah lainnya. Untuk reorientasi pertahanan TNI, Prabowo fokus pada perolehan jet tempur dan aset angkatan laut yang baru. Prabowo juga telah mengakui Angkatan Darat sebagai cabang senior angkatan bersenjata, terutama dalam mempersiapkan pulau-pulau terluar sebagai garis pertahanan pertama di bawah apa yang disebut doktrin negara kepulauan. Meskipun demikian, langkah-langkah ini menunjukkan pemikirannya yang baru untuk mengembangkan kekuatan Indonesia dan meningkatkan kemampuannya untuk mengendalikan titik-titik tersedak maritim di perairan kepulauan Indonesia. Prabowo menegaskan secara tegas hak prerogatif Kementerian Pertahanan dalam menetapkan kebijakan pengadaan pertahanan. Ini adalah penyimpangan yang signifikan dari praktik masa lalu, di mana Kementerian Pertahanan meminta persyaratan dari layanan dan mengejar pengadaan senjata yang sesuai, terlepas dari keberatan parlemen dan publik, seperti dalam pembelian tank Leopard yang kontroversial pada tahun 2012. Prabowo sekarang memprioritaskan modernisasi pertahanan dan mengembangkan cadangan nasional. Namun ia juga memiliki posisi yang baik untuk bekerja sama dengan DPR untuk mengupayakan amandemen Undang-Undang TNI tahun 2004, memperjelas hubungan antara Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI, dan menangani reformasi sistem peradilan militer yang telah lama terhenti.